Detail yang dirancang pada buku ini harus dikerjakan secara langkah demi langkah dan tidak terburu-buru. Melalui rangkaian tahapan yang diberikan secara sistematis dalam buku ini. Anda pelajaran untuk mengalami, melakukan refleksi, memaknai, dan merajut konsep. Informatika yang utuh berdasarkan elemen-elemen informatika yang menjadi fokus utama. Beberapa aktivitas dilakukan secara pairing atau dalam bentuk kerja kelompok. Perpasangan atau bekerja kelompok bukan hanya sekedar berbagi pekerjaan tetapi perlu untuk saling menguji pendapat dan ide serta memperkaya pemikiran satu sama lain. 4. Pentingnya refleksi, memaknai, dan mengoneksi pengalaman. Setelah mempelajari materi-materi yang diberikan, hendaknya melakukan pengendapan materi dan melakukan koneksi dengan materi yang pernah dipelajari. Pengendapan dan mengoneksikan materi ini dapat dilakukan melalui ulasan kembali mengenai apa yang sudah dipelajari. Menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif yang membantu menemukan kesimpulan atau ajakan untuk merenungkan suatu berkaitan dengan materi. Melalui pengendapan dan mengoneksikan ini, diharapkan apa yang telah dipelajari tertanam dalam diri para siswa dan tidak mudah dilupakan, serta dapat dipakai sebagai modal untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. 5. Pentingnya minat motivasi. Informatika perlu dipelajari oleh semua orang karena saat ini hampir semua orang berinteraksi lewat perangkat TK. Misalnya berkomunikasi lewat ponsel. Di kemudian hari, TK akan menjadi sarana komunikasi yang lebih banyak dibutuhkan. Ponsel akan juga semakin memiliki daya kekuatan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sarana belajar. Oleh karena itu, diperlukan motivasi untuk menjadi pencipta peralatan sistem komputasi yang akan membuat kehidupan lebih sejahtera dan bahagia. Belajar informatika merupakan hal penting agar tidak sekedar menjadi computational literate, tapi juga akan menciptakan komputasional artefak, perangkat keras, perangkat lunak, dan kereta kreatif buatan bangsa Indonesia. Materi yang akan dipelajari di kelas 8. Informatika kelas 8 merupakan kelanjutan dari informatika kelas 7. Elemen-elemen pengetahuan yang dipelajari pada mata pelajaran informatika kelas 8 sama dengan kelas 7. Tetapi untuk kasus dan persoalannya lebih kompleks dan lebih samar. Aktivitas informatika dalam kelas 8 juga dirancang untuk lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah dikuasai di kelas 7. Berikut adalah gambaran umum yang akan Anda pelajari pada kelas 8. 1. Pada bab berpikir komputasional, Anda akan belajar mengenai fungsi algoritma dengan kasus yang lebih kompleks. Representasi data khususnya mengenai himpunan logika dan representasi bilangan, dan struktur data. 2. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, Anda akan memanfaatkan aplikasi pengolahan kata, pengolahan bahasa kerja, dan presentasi untuk mengintegrasikan konten setiap aplikasi dan menghasilkan dokumen yang lebih kompleks. Selain itu, Anda akan belajar untuk merangkum bacaan digital karena teknik membaca digital berbeda dengan membaca bahan cetak. Anda juga akan diberi ide untuk memanfaatkan laboratorium virtual untuk melakukan percobaan-percobaan yang sulit dilakukan di laboratorium nyata. 3. Pada bab sistem komputer, Anda akan belajar mengenai fungsi sistem komputer, gerbang logika pada CPU, dan pengalamatan memori. Jika di kelas 7 Anda akan hanya memandang komputer dari tempat luar, di kelas 8 Anda akan masuk ke dalam komputer. Anda akan belajar organ-organ komputer yang tidak kasat mata dan mempelajari bagaimana komponen tersebut berfungsi. Pada jaringan komputer dan internet, Anda akan belajar mengenai teknologi komunikasi pada telepon seluler, jaringan lokal dan internet, proteksi data di internet, serta routing pada jaringan komputer. 5. Pada bab analisis data, Anda akan belajar lebih dalam dibandingkan kelas 7 mengenai pengolahan data, pencarian data, peringkasan data, dan visual data. 6. Pada bab algoritma dan pemrograman, Anda akan belajar pemrograman menggunakan dua bahasa pemrograman visual yaitu Scratch dan Blockly. Penggunaan dua bahasa pemrograman ini karena konsep pemrograman yang sama dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman yang berbeda. 7. Pada bab DSI, Anda akan belajar mengenai media sosial, cyberbullying, dan pengkajian informasi secara kritis. Hal yang baik sebaiknya menjadi dasar dalam berperilaku di dunia maya, sedangkan hal yang buruk sebaiknya dihindari. 8. Pada bab PLB, Anda juga akan belajar bekerja sama dalam kelompok, bergotong royong untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang dipelajari dari bab lain. Harapan dari pembelajaran informatika pada kelas 8 diharapkan para siswa akan mampu melakukan beberapa hal berikut. 1. Menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. 2. Mampu mengaplikasikan berbagai aplikasi perkantoran untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu aplikasi perkantoran. 3. Memahami kompetensi sistem komputer. Sistem-sistem bilangan yang umum digunakan dalam informatika
dan berbagai proses logika dalam sistem komputer. 4. Memahami keterhubungan antar satu komputer dengan komputer lainnya melalui jaringan komputer dan internet. 5. Mendefinisikan, mengolah, dan mengelola sekumpulan data bervolume kecil untuk tujuan tertentu, serta menyajikan informasi yang didapat dari data tersebut. 6. Membuat program dengan menggunakan dua jenis blok visual dan menarik abstraksi dari kedua blok visual tersebut. 7. Memahami dan mampu berpikir kritis terkait berbagai informasi yang ada pada internet dan bertindak bijak ketika memanfaatkan dunia maya. 8. Bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya sebagai solusi atas suatu persoalan dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang telah disebutkan sebelumnya. Pemaknaan dan kualitas hasil belajar. Hasil belajar informatika perlu dimunculkan menjadi artefak komputasional dan hasil karya nyata berupa ungkapan lisan, laporan pemrograman komputer atau lainnya. Sebuah hasil karya nyata yang dibuat dengan komputer bukan merupakan sebuah artefak komputasional jika tidak dihasilkan melalui berpikir komputasional. Artinya, hasil karya tersebut perlu dihasilkan dari proses analisis, merancang, mempertimbangkan kebenaran dan efisien serta daya gunanya. Oleh sebab itu diperlukan usaha mandiri untuk mengasah berpikir kritis dan kreatif dalam mengerjakan tugas. Dalam proses belajar, siswa akan mengerjakan soal-soal dan evaluasi, membuat artefak komputasi dan membuat program atau karya lainnya. Guru akan melihat jawaban dan hasil karya siswa di mana penilaian tidak hanya dilihat dari penampilan saja, namun juga dari makna dan akurasinya pengerjaan tugas tersebut. Tentunya tidak dilakukan dengan asal-asalan, melainkan membutuhkan memberikan analogi sebelum mengerjakan. Kreativitas setiap perorangan juga terdapat aktivitas dengan kelompok yang mana ada nilai yang dapat diambil berdasarkan kerja kelompok tersebut. Nilai tersebut adalah proses pembagian peran, pengambilan kerja kelompok, kemampuan kemisahan antar tim, keaktifan siswa dan berdinamika dalam kelompok. Terima kasih sudah menonton.